malam Bu Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang kita bisa bertemu, bertatap maya hari ini. Sesuai janji kita kemarin, kita bisa berbincang santai, membahas tentang kira-kira nih Bu Eka, apakah ada pembahasan apa nih hari ini Bu Eka? Ya, terima kasih Bu Jalsa waktunya. Nah, di sini saya mau membahas ada satu anak didik saya itu saya rasa dan saya amati belakangan ini itu ketika ditinggal oleh ibunya, maksudnya itu berpisah setelah ibunya mengantar, kan harusnya itu berpisah masuk kelas seperti itu. Dia itu seringnya itu menangis. Saya rasa seperti itu Bu Jalsa, sepertinya itu kurang mandiri, padahal anak ini seharusnya sudah mulai menunjukkan perkembangan kemandirian karena sudah kelompok B Bu Jalsa. Seperti itu Bu Jalsa. Baik. Jadi permasalahan Bu Eka tentang ada salah satu murid yang memang kemandiriannya sangat kurang dan dia selalu menangis jika ditinggal ibunya. Oke. Nah, kira-kira dari permasalahan Bu Eka tersebut, kasus yang sedang dialami oleh Bu Eka itu, apa sih yang ingin Bu Eka hasilkan gitu kira-kira? Tentu saja dari perbincangan ini tuh saya ingin menemukan solusi Bu Jalsa, bagaimana meningkatkan kemandirian anak didik saya tersebut, tidak menangis ketika ditinggal ibunya, merasa senang di sekolah, seperti itu Bu Jalsa. Baik, jadi yang ingin Bu Eka harapkan yaitu bisa meningkatkan kemandirian anak tersebut dan juga bisa merubah jadi anak yang tadinya menangis, suka menangis menjadi anak yang mandiri. Oke, baik. Di sini fokusnya kemandirian menurut Bu Eka itu yang bisa dikatakan anak mandiri itu yang seperti apa ya kira-kira? Gini Bu Jalsa, karena di sini saya adalah seorang guru PAUD ya. Bagi saya mandiri, bagi seorang anak PAUD itu seharusnya sudah mulai muncul. Apalagi ini anak didik saya ini sudah kelompok B. Harusnya dari kelompok A sudah terlatih untuk mandiri, sudah tidak menangis lagi ketika berpisah dengan ibunya, sudah bisa mengatur bagaimana seharusnya dia itu bersikap baik setelah ketika berpisah dengan ibunya di kelas ataupun di lingkungan sekolah lainnya. Tapi anak ini tidak seperti itu. Saya berharapnya itu anak ini bisa mandiri seperti teman-temannya yang lain. Seperti itu Bu Jalsa. Baik, itu mandiri menurut Bu Eka. Jadi anak yang tidak menangis ketika ditinggal ibunya dan juga bisa seperti anak-anak lainnya yang tanpa menangis ketika diantar sekolah, begitu. Baik. Nah, kira-kira rencana apa saja nih yang akan Bu Eka ambil atau lakukan gitu untuk agar bisa anak itu bisa mandiri? Mungkin yang pertama, karena anak itu menangis ketika berpisah dengan orang tua. Kebetulan di lingkungan sekolah saya itu kan ada kesepakatan orang tua itu hanya mengantar sampai di gerbang sekolah, dan jarak gerbang sekolah sampai kelas itu lumayan panjang. Nah, ini saya kepikiran kira-kira saya berencana itu setiap hari saya ingin menyambut anak-anak di depan gerbang. Saya pikir mungkin agar anak itu tidak merasa sendiri untuk melewati gerbang yang lumayan halamannya yang lumayan luas, biar anak itu merasa, oh, setelah aku berpisah dengan orang. Halo Bu Eka. Iya, halo. Kedengaran Bu Jalsa? Bu Jalsa tolong di-unmute ya. Halo Bu Jalsa. Halo. Halo Bu Eka. Halo Bu Eka. Iya, halo. Nah, begini Bu Jalsa, sudah jelas Bu Jalsa?
Nah, yang saya lakukan, rencana saya itu yang pertama yaitu melakukan penyambutan di gerbang, karena ada kesepakatan di sekolah saya itu orang tua hanya mengantar sampai di gerbang. Nah, kebetulan jarak gerbang dengan kelas sekolah itu lumayan jauh. Nah, mungkin anak ini merasa sendiri atau bagaimana setelah diantarkan oleh orang tua. Nah, saya rasa saya kepikiran itu ingin menyambut kedatangan anak biar anak itu tidak merasa sendiri setelah diantar oleh orang tua. Nah, seperti itu Bu Celsa. Baik, jadi Bu Eka ini yang ingin dilakukan yaitu yang pertama kalinya untuk menyambut kedatangan murid tersebut sehingga mereka ataupun anak tersebut bisa merasa oh ternyata bu guruku ini perhatian, jadi begitu Bu Eka. Nah, kira-kira apakah ada rencana lain nih yang akan Bu Eka lakukan selain menyambut kedatangan anak? Mungkin ada pastinya Bu Celsa, yaitu saya juga kepikiran untuk melakukan restitusi, melibatkan anak itu sendiri, berkolaborasi dengan mungkin dengan guru-guru rekan sejawat saya yang mungkin memiliki pengalaman menangani anak yang seperti itu Bu Celsa. Baik, dari langkah pertama yaitu menyambut kedatangan, lalu rencana yang kedua Bu Eka yang ingin diambil yaitu melakukan segitiga restitusi. Nah, selain kedua langkah atau rencana itu, apakah ada rencana lain Bu Eka selain ya menyambut ataupun melakukan segitiga restitusi itu? Iya Bu, ini saya kepikiran, saya ingin mungkin anak itu pertama mungkin karena tidak nyaman mungkin dengan teman ataupun dengan guru. Jadi saya kepikiran untuk membuat lingkungan belajar yang senyaman mungkin. Mungkin dengan menyeting kelas dengan hiasan yang warna-warni, dengan gambaran yang mungkin dari hasil kreasi anak, sehingga anak itu merasa oh kelas ini milik saya karena ada pajangan-pajangan seperti itu. Dengan memberikan permainan, kegiatan yang menggunakan yang lebih banyak bermain tapi dengan belajar juga, dengan kegiatan yang bervariasi dan beragam, seperti itu Bu Celsa. Wah, menarik sekali ya langkah-langkah atau rencana yang Bu Eka ambil. Baik, nah dari ketiga langkah itu Bu Eka, kira-kira nih langkah mana yang akan Ibu Eka ambil atau lakukan terlebih dahulu Bu Eka? Iya, yang pertama pastinya saya ingin mencoba melakukan tadi yang pertama dulu dari melakukan penyambutan. Apakah anak ini menangis karena merasa sendirian, merasa takut ketika melihat halaman yang begitu luas. Nah, saya ingin merasa anak itu nyaman dulu dengan oh ada bu guru di sini setelah orang tuanya meninggalkan. Nah, seperti itu Bu Celsa. Itu hal pertama yang ingin saya lakukan. Baik, jadi langkah yang Bu Eka ambil atau pertama kali yaitu dengan menyambut kedatangan anak tersebut sehingga anak itu tidak takut dan juga merasa dia tidak sendirian bahwa ada bu guru yang menyambut saya di gerbang itu. Baik, nah kira-kira pastinya nih selain Bu Eka sendiri sebagai guru kelasnya, apakah ada pihak lain yang akan terlibat dalam rencana Bu Eka ini? Ya, tentu ada Bu Celsa. Pastinya yang pertama itu saya melibatkan orang tua dulu. Saya ingin tahu kondisi anak ini di rumah seperti apa. Nah, pastinya saya ingin cari tahunya itu yang pertama dari orang tuanya. Kemudian setelah orang tua, saya juga ingin bekerja sama dengan rekan sejawat, bagaimana memecahkan masalah ini, dan juga kepala sekolah pastinya. Baik, wah ternyata Bu Eka melibatkan seluruh ya elemen yang ada di sekolah dan juga orang tua. Nah, kira-kira nih Bu Eka, kapan akan dilakukan nih rencana aksi yang akan Bu Eka ambil nih langkah pertama itu tadi? Kapan nih Bu Eka? Insya Allah besok Bu, langsung saya ingin lakukan itu, melakukan penyambutan dulu karena besok kan masih ada hari Sabtu tuh Bu. Saya ingin melakukannya itu, ingin menyambut anak-anak, apakah ada perubahan dari kemandiriannya atau seperti apa.
Alhamdulillah Bu Eka gerak cepat nih ya, jadi besok mulai dilakukan. Baik, nah kira-kira nih Bu Eka bisa menyimpulkan dari hasil perbincangan kita hari ini, bincang santai tentunya, apa yang sudah Bu Eka harapkan, langkah-langkahnya, begitu bisa diambil kesimpulannya Bu Eka? Iya, oke Bu, saya sudah bisa ambil garis besarnya untuk meningkatkan kemandirian anak, yaitu yang pertama, saya ingin membuat anak itu merasa nyaman, membuat anak itu tidak merasa sendiri ketika masuki gerbang kelas yang lumayan luas itu, saya melakukan penyambutan, kemudian restitusi yang melibatkan komunitas di sekolah, baik orang tua, rekan sejawat maupun kepala sekolah. Dan yang terakhir yaitu membuat lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan bagi anak. Nah, itu yang bisa saya simpulkan Bu Celsa. Baik, wah dengan rencana aksi yang Bu Eka yang sangat luar biasa itu, semoga kita entah itu besok atau lusa kita bisa dapat kesempatan untuk berbincang santai seperti ini lagi Bu Eka. Bu Eka nanti bisa sharing bagaimana nih hasil dari rencana atau aksi yang Bu Eka ambil, langkah-langkahnya bisa kita sharingkan lagi, bisa kita bincangkan lagi di waktu yang tentunya akan ditentukan lagi begitu. Baik, terima kasih Bu Eka bincang santai. Ya, terima kasih. Saya tutup dengan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Celsa. Sarangeo.